Dalam sejarah panjang peradaban Islam, ada satu nama yang mengguncang medan perang. Dialah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang tak pernah patah. Bukan hanya seorang jenderal, ia adalah simbol kecepatan, strategi, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang penentang Islam menjadi panglima terhebat dalam sejarah Islam. Khalid bin Walid lahir dari keluarga terpandang Quraisy. Ayahnya adalah Walid bin Mughirah, salah satu tokoh elit Mekah. Sejak muda, Khalid dilatih menjadi pejuang. Tubuhnya kuat, pikirannya tajam, dan keberaniannya dikenal banyak orang. Saat Islam mulai menyebar, Khalid justru menjadi salah satu tokoh yang menentangnya. Ia menjadi lawan sengit kaum muslimin dalam perang Uhud. Bahkan taktik militernya menyebabkan kekalahan sementara bagi pasukan Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa sangka di balik ketegasannya, hati Khalid mulai gelisah. Ia melihat kebenaran yang makin sulit untuk diingkari. Beberapa waktu setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid memutuskan untuk memeluk Islam. Ia pergi ke Madinah, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Saat melihat Khalid datang, Rasulullah berkata, "Seorang seperti Khalid tidak pantas tidak mengenal Islam. Aku berharap ia akan datang kepada kami." Khalid pun memeluk Islam dan berkata, "Ya Rasulullah, mohonkan ampun untuk semua yang telah kulakukan." Sejak saat itu, hidup Khalid berubah total. Ia tidak hanya menjadi muslim, ia menjadi benteng umat. Sebilah pedang yang siap menebas setiap ancaman. Demi kejayaan Islam, pertempuran Mu'tah menjadi ajang pertama Khalid menunjukkan kemampuannya sebagai muslim. 3 panglima Islam gugur satu persatu, pasukan panik, musuh ribuan tentara Romawi mengepung dari segala arah. Khalid maju ke depan, ia mengambil bendera perang. Dengan manuver yang tak terduga, ia menyusun ulang formasi pasukan dan berhasil menyelamatkan ribuan nyawa. Setelah perang usai, Nabi Muhammad SAW memberi gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya, pedang dari pedang-pedang Allah. Setelah wafatnya Nabi, Khalid menjadi komandan utama dalam penaklukan negeri-negeri besar. Di zaman Abu Bakar, ia menumpas para pemberontak dalam Perang Riddah dan membawa kemenangan gemilang dalam penaklukan Irak dan Syam. Puncaknya, pertempuran Yarmouk, pasukan Islam berjumlah 36.000 menghadapi 240.000 tentara Romawi. Rasio yang tidak masuk akal, tapi dengan kecerdasan militernya, Khalid memecah pasukan Romawi, mengunci jalur mundur, dan menghancurkan mereka dari dalam. Kemenangan demi kemenangan ia raih. Tak satu pun kekalahan tercatat dalam riwayatnya. Lebih dari 100 pertempuran, dan ia tak pernah kalah sekalipun. Namun, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Khalid dicopot dari jabatannya, bukan karena kesalahan, tapi agar umat tidak bergantung pada satu sosok. Khalid menerimanya tanpa protes. Ia tetap ikut perang, bukan sebagai jenderal, tapi sebagai prajurit biasa.